Shalom. Tuhan memberkati saudara kiranya dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Kitab 2 Tawarikh 26 ayat 5 berbunyi, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tema firman Tuhan adalah berhasil menurut ukuran Tuhan. Saudara, ungkapan like father, like son artinya apa yang suka dilakukan orang tua akan juga disukai dan dilakukan oleh anak. Saudara-saudara, orang tua sebagai senioritas mempunyai tanggung jawab yang akan diikuti anak-anaknya oleh bawahannya. Itu sebabnya penting para orang tua berperilaku. Berperilakulah dewasa. Dan berperilakulah dengan penuh tanggung jawab. Terutama takutlah akan Tuhan. Saudara, kisah Raja Uzia yang berusia muda, sangat muda belia, 16 tahun. Diangkat menjadi penerus, menjadi pewaris tahta raja, menggantikan Amazia ayahnya sebagai Raja Yehuda. Saudara, Uzia nampak bakat-bakat dan tanggung jawabnya. Karena Uzia belajar, Uzia melihat pola senioritasnya, pola orang tuanya, pola atasannya, pola gurunya yang mengajarnya, mencontohkannya, meneladaninya. Orang tua sebagai senioritas, guru sebagai senioritas, mempraktekkan, melakukan apa yang ia ajarkan pada anak-anaknya. Saudara, selama ia mencari Tuhan, Allah buat segala usahanya berhasil. Kata mencari Tuhan memberi arti ibadah dengan tekun dan setia, mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuh percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hidup bagi Tuhan, membalas kasih Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Itu pengertian sederhana tentang mencari Tuhan. Allah buat segala usahanya berhasil. Saudara, ukuran berhasil di sini kita samakan dulu persepsinya. Berhasil yang dimaksud di sini tentu saja berhasil menurut ukuran Tuhan. Saudara-saudara, ini penting supaya kita tidak distorsi pandang. Sebab berhasil menurut manusia dunia sangat berbeda dengan berhasil menurut ukuran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia duniawi selalu mengukur keberhasilan seseorang jika ia kaya raya secara bendawi. Manusia selalu mengukur orang, mengukur status sosial orang, banyak didasari oleh hal-hal yang materi, yang sementara. Orang kaya dalam perumpamaan kisah orang kaya dengan Lazarus yang miskin dalam Lukas 16 ayat 19. Menurut parameter orang dunia, orang kaya itu berhasil dan Lazarus gagal. Si miskin yang borok itu orang yang sangat gagal. Lazarus yang miskin sakit-sakitan, udah sakit-sakitan, borok, miskin pula. Saudara-saudaraku, bahkan teori ajaran Kristen kemakmuran berpandangan sama dengan dunia yang binasa ini. Orang percaya berhasil jika ia kaya ikut Tuhan. Orang percaya gagal jika ikut Tuhan tetapi kere dan miskin. Saudara-saudara, ini distorsi Injil, penyimpangan ajaran, pembelokan iman. Bila saudara lihat Lazarus yang kata orang dunia gagal hidupnya, tetapi dia mencapai pangkuan Abraham di sorga. Sebaliknya orang kaya yang disebut-sebut berhasil oleh orang dunia, tetapi dia berakhir di pangkuan api kekal di neraka. Mengapa, saudara-saudara? Lazarus berhasil menurut ukuran Tuhan. Ia berhasil meskipun ia miskin harta dunia, tapi ia hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan
Ini ciri warga yang di sorga. Saudara-saudaraku, jika saudara mengasuh anak-anak dengan takut akan Tuhan, membina mereka, melatih mereka, hingga mereka mandiri, itu berhasil. Jika Anda piawai memanage konflik keluarga, rumah tangga, hingga rumah tanggamu terbentuk utuh dan dewasa, akur rukun damai, itulah ukuran Tuhan yang berhasil. Jika saudara ibadah dengan tekun dan setia dalam iman, setia jadi saksi Tuhan, setia hidup takut akan Tuhan sampai akhir hayat, mungkin secara ekonomi saudara sederhana saja, itu saudara berhasil di dalam Tuhan. Saudara-saudara, memang tidak ada hukum yang melarang siapapun untuk kaya. Bila saudara diberkati dan dianugerahi Tuhan kekayaan bendawi, lalu kemudian saudara tetap bersandar penuh, mengandalkan Tuhan sepenuh, puji Tuhan, ini merupakan barang langka. Saudara-saudaraku, sebab sikap mengandalkan Tuhan, sikap bersandar sepenuh kepada Tuhan, ini kerap kali bergeser bila kekayaan menghinggapi orang. Saudara-saudaraku, kekayaan sering membuat orang menjauhi Tuhan. Kekayaan sering menjadi andalan orang sehingga ia tidak perlu Tuhan. Kekayaan sering menjadi berhala orang sehingga dia tidak mau kenal Tuhan. Saudara-saudaraku, bila dalam kesempatan, dalam kesementaraan ini, saudara berhasil, kemudian apa gunanya bila saudara bernasib seperti orang kaya yang gagal masuk dalam kekekalan? Biarlah kiranya saudara berhasil dalam kesementaraan, tetapi juga berhasil masuk dalam kekekalan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berbunyi. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 berbunyi, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia tapi jiwamu binasa? Saudara-saudaraku, pikirkanlah kekekalan itu. Kesementaraan jangan kiranya menguasai saudara sehingga saudara buta di dalam kekekalan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya, haleluya.